Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa mawala. Amma ba'da. Marilah kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan Allah kesempatan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita masih bisa menuntut ilmu dan bisa kita mengamalkannya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sembari dari itu, salawat dan salam marilah kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa doa yang intinya kembali kepada kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita mengaturkan rasa syukur kita, karena pada kesempatan yang berbahagia ini juga lah pokok dan atau topik pembahasan kita ialah tentang agama dan pembagian agama. Jadi kalau menurut Sultan Takdir Ali Syahbana itu dikarangnya tahun 1992. Agama adalah suatu sistem kelakuan dan perhubungan manusia yang pokok pada perhubungan manusia dengan rahasia, kekuasaan dan kegaiban yang tidak terhingga luasnya, dan dengan demikian memberi arti kepada kehidupan, kepada alam semesta yang mengelilinginya. Jadi bahwa agama itu adalah membahas dan memahami antara hubungan hamba dengan manusia dari segi aspek apakah peribadatan, apakah dibahas nanti masalah kehidupan sehari-hari. Jadi agama itu adalah merupakan pokok yang terpenting bagi manusia, karena agama itu adalah sebagai landasan bagi manusia untuk berbuat, untuk meyakini sesuatu adanya zat yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha sempurna. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi agama itu mengatur tingkah laku atau perilaku manusia sehari-hari. Apakah berhubungan kepada Allah, apakah berhubungan kepada sesama yang dikenal dengan hablum minallah dan hablum minannas. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa betapa pentingnya agama bagi kehidupan manusia. Seandainya agama itu tidak ada bagi manusia, maka tak ubahnya manusia lebih parah daripada hewan. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Karena manusia diberikan akal, diberikan nafsu. Ketika agama tidak ada pada manusia, maka lebih parah manusia daripada hewan. Hewan dia berbuat tanpa adanya akal, hanya berdasarkan nafsu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya berbagai macam bentuk. Ada kalanya Allah menciptakan makhluknya hanya dia berakal, tidak memiliki nafsu. Itulah malaikat. Bagi malaikat tidak perlu agama, karena agama itu diberikan kepada orang yang punya nafsu, punya akal dan punya nafsu. Kemudian urutan yang kedua, jin. Jin itu punya nafsu dan punya akal.
Maka bagi jin juga ditekankan adanya mereka memiliki dan mengamalkan agama. Kemudian urutan yang ketiga adalah manusia. Manusia diciptakan Allah punya akal dan punya nafsu. Manusia juga ditekankan untuk beragama. Makanya Allah mengutus para rasul, para nabi dan rasul. Untuk siapakah itu? Untuk orang yang berakal dan punya nafsu. Bagaimana dengan hewan? Hewan dia punya nafsu, tidak punya akal. Maka hewan tidak pernah dikatakan dia beragama. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah menurunkan nabi dan rasul. Mengutus nabi dan rasul. Tujuannya apa? Untuk memperbaiki manusia, untuk mengatur manusia, untuk memberikan pengajaran dan pedoman kepada manusia, jin dan manusia. Timbul pertanyaan, kepada siapakah agama itu ditekankan? Kepada siapakah agama itu diturunkan? Kepada siapakah agama itu untuk diamalkan, diperbuat atau diyakini, dipelajari untuk jin dan manusia? Dalam hal ini Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Kata-kata pengabdian di sini berarti berlandaskan adanya agama. Tidak mungkin bisa mengabdi, tidak mungkin bisa tunduk dan taat kalau tidak ada aturan yang mengatur sesuatu itu. Jadi makanya agama diturunkan kepada jin dan manusia. Namun perlu kita ketahui bahwa dari sekian banyaknya nabi dan rasul, hanya dari kalangan manusia yang diutus. Disinilah menunjukkan bahwa manusia itu lebih sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain. Makanya amanah itu pada dasarnya diberikan kepada manusia, bukan kepada makhluk yang lain. Kemudian menyusul jin. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka dalam hal ini kita memahami agama itu bukan hanya sekedar memahami semata, tapi kita disuruh, dituntut untuk pertama mempelajarinya. Bagaimana agama? Bagaimana agama itu? Agama apa yang sedang kita amalkan? Agama apa yang tidak boleh kita amalkan? Maka yang kedua, di samping kita mempelajari, kita disuruh untuk mengamalkan. Maksudnya bagaimana? Setelah kita mempelajari agama yang kita amalkan, agama yang kita pelajari, kita disuruh mengamalkan. Dalam hal ini, dalam mengamalkan agama sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Karena dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa us'ahalaha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi kata-kata ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat dan kata-kata la yukallifu, bahwa Allah tidak memberatkan, membebankan, terlampau menekankan kalau memang mereka manusia itu tidak mampu. Berarti agama itu kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Itu pemahaman tentang siapa yang mengamalkan, siapa yang mengerjakan. Kemudian urutan ketiga, di samping kita mengamalkan, kita dituntut untuk meyakini dengan sekemampuan kita tentang agama yang kita amalkan. Kalaulah seseorang itu tidak meyakini agama yang dia amalkan, agama yang dia peluk, agama yang sehari-hari dia kerjakan, maka terjadilah murtad. Ketika kita mengamati dan melihat orang-orang yang murtad, itu faktornya karena kurang percaya dengan agamanya.
karena minimnya pemahaman agama. Maka untuk itu kita dituntut untuk mempelajari agama dengan sekemampuan kita. Bahkan hukumnya itu wajib hukumnya sesuai dalam hadis. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi kita diwajibkan menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Kenapa kita wajib menuntut ilmu agama? Supaya kita tidak hanya sekedar mengamalkan tanpa ilmu. Supaya kita memahami lebih jauh apa agama yang sedang kita amalkan. Maka dalam hal inilah makanya kita dituntut dan diwajibkan, ditekankan untuk memahami, mempelajari agama itu dengan sebaiknya, dengan sekemampuan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Bagaimana dengan hewan? Bagaimana dengan malaikat? Apakah mereka juga dituntut untuk beragama? Jawabnya tidak. Kenapa mereka tidak dituntut dan diwajibkan untuk beragama? Karena mereka hanya memiliki satu unsur aja, yaitu unsur akal. Malaikat dia hanya akal. Kalau hewan hanya nafsu. Maka manusia, jin dan manusia termasuk makhluk yang sempurna dari makhluk yang ada. Di antara jin dan manusia, makhluk yang sempurna adalah manusia. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu dibentuk dengan sebaik-baik bentuk. Wa laqad karramna bani Adam dalam surah Al-Isra. Bahwa manusia itu memang dimuliakan. Karramna bani Adam. Karena manusia adalah keturunan dari Nabi Adam. Bahwa manusia adalah diberi penghargaan, penghormatan dengan adanya Rasul, Nabi dan Rasul. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Bagaimana dengan Nabi dan Rasul? Apakah Nabi dan Rasul itu ada dari kalangan wanita? Jawabnya tidak. Dari manakah Nabi dan Rasul itu? Dari jenisnya laki-laki. Kenapa dengan perempuan walaupun sama-sama manusia? Karena derajat laki-laki adalah lebih mulia dari perempuan. Apa dasarnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa dasarnya? Laki-laki adalah pemimpin bagi yang wanita. Jadi untuk itulah maka kita pahami agama itu adalah sebagai pedoman bagi jin dan manusia. Apakah hanya sebagai pedoman? Tidak. Tapi mereka juga dituntut untuk mengamalkan. Apakah hanya sekedar mengamalkan? Meyakini. Jadi agama itu tidak terlaksana dengan baik apabila tidak kita mempelajarinya. Apabila kita tidak mengamalkannya. Apabila kita tidak meyakininya. Karena apa? Banyak atau terkadang ada orang yang tahu dengan agama tapi tidak mengamalkannya. Terkadang ada orang yang tahu dengan agama tapi tidak yakin dengan agama yang dia amalkan. Sehingga ada istilah sebungkus sarimi, seseorang itu bisa murtad. Hari ini dia Islam, besok dia murtad. Bisa jadi. Ini kenapa? Karena tipisnya keyakinan. Karena tipisnya pengetahuan tentang agama. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Makanya penting kita di samping mempelajari, mengamalkan, meyakini. Karena agama adalah sebagai pedoman, tuntunan bagi manusia. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan Allah. Mungkin sekilas untuk pemahaman tentang masalah agama beserta siapa yang mengamalkan, siapa yang wajib untuk mengamalkan, dan agama itu sebagai apa bagi jin dan manusia. Di lain kesempatan kita lanjutkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.